Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan. Dan di video kali ini gue bakal nge-review keyboard kit dari Pulsar, yaitu Pulsar PCMK. Dan jujur menurut gue ini keyboard cakep banget. Oke, jadi Pulsar itu adalah brand yang relatif baru dikenal ya sama market Indo. Dan kebenaran mereka punya satu keyboard kit yang menurut gue sih sangat menarik ya. Dan menariknya itu dari segi estetiknya yang mungkin untuk keyboard yang mass produce gitu jarang banget dilihat. Dan ini menurut gue sih cakep banget, dan gue berharap brand-brand lain bisa kayak ngikutin gitu. Soalnya jujur menurut gue estetiknya kayak gini nih cakepnya nggak main. Tapi gue bakal lanjut ke buildnya aja deh. Jadi di keyboard ini nih, dia itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Dia itu ada plate yang menggunakan aluminium, dan juga dia memiliki case yang berbahan plastik. Untuk case-nya itu dia menggunakan plastik yang translucent, yang memiliki tekstur glossy dan juga matte. Lalu untuk plastiknya di keyboard ini bisa dibilang tuh dia bukan plastik yang low quality. Jadi bisa dibilang plastiknya kalau kalian pegang itu rasanya cukup bagus. Kalau untuk plate-nya itu dia itu menggunakan aluminium alloy yang memiliki finishing yang cukup oke. Tapi sayangnya di plate keyboard ini dia itu gampang ada kayak scuff mark gitu, atau kayak ada lecet halus gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau ngelepas switch harus lebih hati-hati. Yang menurut gue sangat amat menarik dari luar, kalau misalnya kalian dari atas itu tuh di logo di atas arrow key-nya itu, yang logo pulsarnya, dia itu memiliki RGB illumination yang bisa dibilang cukup menarik ya. Dan untuk RGB di bagian situ juga bisa dibilang bagus banget eksekusinya. Nah, tapi menurut gue tuh yang selling point keyboard ini tuh di bagian belakang keyboard ini, yang dia itu memiliki estetik cakep ya, pakai banget. Jadi PCB dia itu silk screen-nya ditambahin kayak semacam grafik-grafik gitu, yang umumnya sih nggak dilihat ya di keyboard pre-built. Bahkan di custom aja PCB itu nggak banyak yang memiliki silk screen yang mungkin memiliki estetik yang bisa dibilang cukup unik. Tapi untuk ini nih uniknya di segi unik yang bagus gitu. Nah, sekali lagi di bagian belakang keyboard ini kita ngeliat juga dia itu ada 5 rubber feet, ada 3 di depan dan juga ada 2 di belakang. Setelah itu keyboardnya juga memiliki flip of feet yang 2 stage. Jadi kalau misalnya kalian mau naikin angle-nya sedikit atau kalian mau naikin angle-nya banyak. Kalau misalnya untuk side profile keyboard ini, dia itu memiliki kayak semacam finish aluminium yang glossy gitu, atau yang kayak kutip-kutip reflektif. Dan menurut gue sih ini kayak nice touch aja, cuman agak ada scuff marknya gitu. Lalu kalau misalnya untuk height keyboard ini, dia itu bisa dibilang cukup pendek, dan dia itu memiliki desain floating. Terus sambil ngomongin build, gue mau ngomongin ada kayak semacam dampening material di keyboard ini. Dia itu tuh placementnya tuh di antara PCB dan plate, dan bahannya itu menggunakan silikon dan warnanya tuh merah. Jadi untuk fungsinya itu tuh dia untuk ngedampen suara resonance di antara PCB dan juga plate, dan juga bisa mengurangi suara pinginess dari plate-nya. Karena kalau misalnya nggak pakai sih kayaknya suaranya bakal agak pingy dan mungkin agak mengganggu. Tapi gara-gara ada dampenernya itu, mungkin dari segi suaranya sih bisa lebih muted gitu. Terus kalau misalnya tuh keyboard ini, kitnya sendiri dia itu beratnya tuh nggak nyampe 500 gram. Dan kalau misalnya dari rakit, beratnya tuh dikurang lebih 800-an gram. Dan ini bisa dibilang cukup enteng lah ya. Oke, jadi keyboard ini kan keyboard barebone. Jadi gue nggak bisa kayak ngikutin format video gue biasa. Jadi gue bakal agak berbeda dan lebih cerita ke pengalaman gue pakai keyboard ini, sama proses ngerakitnya menurut gue sih kayak gimana ya, dari orang yang kayak bisa dibilang lumayan sering ngerakit keyboard. Dan ya, gue bakal ngelanjutin deh. Mulai dari unboxing, gue nyadar bahwa keyboard ini nih packagingnya simple banget. Tapi meskipun simple, isinya itu bisa dibilang cukup menarik ya. Jadi keyboard ini nih kalian pas pertama kali buka bakal dapat kayak sleeve gitu. Dan sleeve-nya itu bisa dibilang oke, dan dia juga ada kayak semacam covernya gitu. Setelah itu, di keyboard ini kalian tuh juga bakal mendapatkan satu kabel USB Type A to Type C yang menggunakan bahannya itu paracord kayak yang buat di mouse. Ini dia tuh bisa dibilang fleksibel banget kabelnya. Lalu kalian juga bakal mendapatkan satu keycap puller / switch puller combo yang kayak 2-in-1 gitu. Dan menurut gue sih dari Pulsar ini good move banget. Soalnya kalau misalnya kalian mau kayak ngejual keyboard barebone gitu, alangkah baiknya itu pasang aksesoris yang kayak bakal sering dipakai, dan dikasihnya itu tuh yang langsung lumayan enak, atau yang cukup high quality gitu, bukannya kayak ecek-ecek gitu. Terus ke pengalaman merakit. Jadi keyboardnya kan keyboard barebones kan. Nah, kalau keyboard barebones itu berarti kalian kalau nggak beli keyboard ini, kalian nggak bakal dapat apa-apa selain case dan juga PCB. Mungkin kadang-kadang ada stabilizer. Dan di keyboard ini kalian tuh bakal mendapatkan ya case, PCB, dan juga stabilizer, dan that's it. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerakit keyboard ini untuk dipakai, kalian tuh bakal membutuhkan switch dan juga keycap. Nah, kebenaran kalau misalnya kalian nggak mau pusing, Pulsar tuh juga ngejual keycap sama switch juga.
Nah, kebenaran tuh gue orang pusing, dan gue itu suka nyari-nyari hal-hal yang mungkin lebih menyesuaikan dengan preferensi gue atau buat nyoba-nyoba barang yang lain. Jadi di keyboard ini gue kali ini bakal ngerakit menggunakan Switch Jwick T1 yang itu switch tactile dengan berat 67 gram yang cukup enak. Setelah itu untuk keycap gue akan menggunakan Winmix OSA Lava, dan ini kebenaran gue udah punya, jadi kayak nggak usah keluarin duit lagi. Nah, kebenaran Pulsar juga ngirimin gue keycap, tapi untuk keycap ini kayaknya sih cukup menarik ya, soalnya tuh dia agak bisa dibilang kutip-kutip low profile. Dan ini nanti akan gue bahas dan compare dengan profile OM dan Cherry di video berikutnya. Oke, mungkin kalian bakal nanya, gara-gara ini keyboard bare bones, dia itu compatibility switch-nya apa aja? Nah, di keyboard ini dia itu menggunakan Kyle Hot Swap socket, dan untuk Kyle Hot Swap socket sendiri, dia itu adalah socket yang bakal menerima bisa dibilang semua MX style switch, termasuk kayak Kyle Box dan juga OTEMU, meskipun kayak housing desainnya itu agak berbeda ya. Dan di keyboard ini dia itu juga PCB-nya support 5 pin. Jadi kalian kalau misalnya switch 5 pin, nggak usah potong pin plastiknya, jadi santai aja. Setelah itu, keyboard ini dia itu juga memiliki LED yang flash dengan PCB-nya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya switch yang SMD compatible, kalian nggak usah khawatir, soalnya bisa dicolok. Palingan RGB-nya itu nggak tembus saja, dan itu sih kayak tergantung kalian membutuhkan RGB atau enggak aja. Terus untuk keycap, jadi di keyboard ini keycapnya itu tuh bisa dibilang untuk compatibility-nya gampang banget dicari, soalnya dia itu hanya menggunakan TKL ANSI yang standar. Jadi kalian nggak usah khawatir bahwa keyboard ini nih nggak bakal nerima kayak keycap set yang kalian misalnya beli gitu, soalnya most likely keycap set yang kalian beli bakal include yang standar ANSI yang 87 key gitu. Jadi sebenarnya untuk keycap set nggak usah pusing. Nah, kenapa gue pilih OSA keycap set ini? Karena gue pengen iseng buat ngebikin keyboard ini jadi kayak toki gitu, biarin kayak ngikutin tren-tren zaman now gitu. Oke, sekarang ke proses ngerakitnya deh. Kalau untuk proses merakitnya gampang banget. Jadi kalian tuh pertama cuma harus ngebeli switchnya sama keycapnya kayak tadi gue udah bilang. Setelah itu kalian cuma tinggal taruh keyboardnya, nggak dicolokin. Lalu kalian cuma tinggal colok-colokin switchnya, dan colokin switchnya itu bisa dibilang gampang banget. Nah, yang kalian harus perhatikan kalau lagi nyolokin switch adalah kalian harus memastikan bahwa pin switch-nya itu lurus, jadi jangan bengkok. Soalnya kalau misalnya pinnya bengkok, kalian tuh memiliki risk untuk mendamage PCB-nya dan juga switch yang kalian misalnya udah beli. Terus, kalau misalnya kalian itu kayak pengen nyobain PCB-nya dulu, kayak dites dulu PCB-nya, itu sebenarnya bisa. Jadi kalian cuma tinggal ngambil pinset, terus dijepit contact pads-nya gitu, biasanya sih di bagian belakang PCB-nya. Soalnya keyboardnya kan hot swap, jadi kalau di bagian depannya konteksnya itu nggak gitu kelihatan. Nah, tapi jujur gue kurang tahu, soalnya Pulsar ngirimin gue barang ini tanpa adanya stiker garansi. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya kalian ngebongkar keyboardnya, garansi itu bakal ke-void atau enggak. Nah, sekarang gue mau ngebahas hal yang ada di keyboard ini, yaitu stabilizer-nya. Untuk stabilizer di keyboard ini, dia itu adalah plate mount stabilizer yang warnanya itu menyesuaikan dengan keyboard kit yang kalian pesen. Setelah itu, untuk stabilizer di keyboard ini dia itu juga udah pre-loop dari factory, dan gue bisa bilang untuk stabilizernya sendiri relatif bagus ya. Pas pertama gue terima hampir nggak ada rattle, tapi setelah gue pakai kurang lebih 1-2 mingguan ini, dia mulai ada kayak suara rattling dikit banget. Tapi menurut gue sih itu bukan masalah yang besar kayak di daily use gitu. Tapi kalau misalkan kayak ketok-ketok stabilizernya gitu, itu bakal kayak noticeable banget, dia punya kayak tickingnya dikit gitu. Sambil ngomongin stabilizer, yang kalian bisa notice di bagian spacebar itu, dia tuh ada kayak semacam silikon block gitu. Jadi untuk silikon block ini, dia ini kayaknya sih buat ngurangin suara resonance dari spacebarnya, biar ngebikin suaranya tuh nggak lebih hollow atau kayak lebih berisik gitu. Dan ini nih bisa dilihat juga di keyboardnya Leopold yang seri PD. Sekarang gue bakal bahas ke fitur keyboard ini yang bisa dibilang relatif normal sih ya dari keyboard pre-built kayak lainnya gitu. Jadi di keyboard ini dia itu untuk FN functionnya itu atau FN layernya itu dia fungsinya itu banyak banget. Dia itu bisa untuk media control function, habis itu bisa ngeganti NKRO ke 6KRO, terus dia juga ada key combination untuk makro, terus juga bisa control mouse dengan keyboard ini. Kalau misalnya untuk software di keyboard ini, dia itu bisa gonta-ganti function setiap key-nya, terus dia juga bisa nambahin makro. Lalu dia juga bisa untuk kontrol RGB dengan mudah. Dia itu juga untuk mode RGB-nya ada banyak banget ya. Nah, yang sangat amat disayangkan dengan keyboard ini adalah kalau misalnya kalian gonta-ganti setting di softwarenya, itu kalian harus tetap punya software itu kayak keinstall dan kebuka di komputer kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya itu software atau kayak nggak kebuka gitu, itu settingan di keyboardnya tuh bakal revert ke default. Jadi bisa dibilang kayak nggak ada onboard memory, dan jujur menurut gue sih sangat amat disayangkan ya. Lalu sekarang gue mau ngelanjutin ke pengalaman gue pakai keyboard ini, yang bisa dibilang overall sih sangat positif ya. Soalnya pas gue pakai keyboard ini, gue nggak ngalamin adanya kayak masalah-masalah yang bisa dibilang fatal.
Dan gue itu menggunakan keyboard ini kurang lebih 1 sampai 2 minggu dengan rotasi bersama 3 atau 4 keyboard lainnya gitu. Dan overall sih untuk setup yang sekarang gue pakai di keyboard ini, dia itu bisa dibilang relatif bagus karena meskipun dia memiliki mounting tray mount yang biasa, tapi untuk tray mountnya itu tuh dia nggak ada kayak mounting spot di bagian tengah-tengah keyboardnya atau di bagian alphasnya. Dia itu hanya di bagian ujung-ujungnya. Nah, keyboard ini meskipun punya mounting spot kayak begitu, dia itu bukan keyboard yang fleksibel atau yang kayak memiliki bounce gitu. Ini keyboard tetap keyboard yang flex. Jadi kalau misalnya kalian pasangin switch linear, mungkin tangan kalian bisa pegel. Tapi kalau misalnya pakai tactile sih, dari pengalaman gue pakai keyboard ini sih nggak gitu parah sih ya untuk stiffness-nya, dan bisa dibilang cukup standar. Terus kalau misalnya dari segi pengalaman ngetik atau main game gitu, gue nggak punya masalah dari segi keyboard ini disconnect atau misalnya ghosting atau nggak ngeregister dan kawan-kawan. So far sih gue pakai keyboard ini aman-aman aja dan tidak ada masalah-masalah dari segi konektivitas. Oke, sekarang ke konklusinya. Jadi gue bakal ngerekomenin untuk dibeli atau enggak. Menurut gue dibeli aja kalau kalian ada budgetnya untuk merakit keyboard ini. Soalnya untuk ngerakit keyboard ini itu kalian pertama harus ngeluarin sekitar 900-an ribu, hampir 1 juta untuk keyboard kitnya ini. Setelah itu kalian harus nambahin switch. Untuk switch tuh kurang lebih dari 250.000 sampai infinity. Lalu untuk keycap juga. Untuk keycap sih kalau misalnya kalian mau pakai Pulsar punya, sedikit gue sih sekitar 300 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai dari brand-brand luar yang lain gitu, mungkin itu bisa range dari 100.000 sampai ya entah harga flip GMK sampai seberapa duit lah. Nah, sebenarnya sih menurut gue sih yang agak masalah ya di keyboard ini, yaitu tuh menggunakan PCB yang north facing. Dan gue tahu mereka itu datang dari mana, dan kayak tadi gue bilang, mereka targetinnya marketnya kemana. Dari north facing itu kan ya asal kalian tahu sendiri, itu bisa interference dengan switch cherry profile. Dan itu sangat amat disayangkan, karena jujur keyboard ini sih cakep banget. Dan kalau misalnya gue colokin salah satu keycap cherry profile gue di keyboard ini, dia itu bakal kelihatannya lebih asik gitu. Tapi sayangnya kalau gue pakai cherry profile, dia itu ntar bakal nabrak. Dan dari segi overall pengalaman pakainya sih nggak bakal positif. Dan yang kalian harus keep in mind lagi adalah dari segi softwarenya. Jadi software keyboard ini meskipun bisa dibilang cukup oke, tapi dia itu tuh nggak punya onboard memory yang nge-save modification yang kalian apply ke keyboard ini. Jadi kalau misalnya kalian gonta-ganti layout, yang bisa dibilang cukup jarang sih ya di keyboard TKL, itu bakal kayak ngalamin mungkin sedikit hindrance dari kemampuan keyboard ini untuk nyimpen apa yang kalian ubah di software. Dan untuk video kali ini kurang lebih kayak begitu aja. Kalau misalnya kalian mau ngedenger typing test, akan gue sertakan setelah ini. Dan ya, terima kasih udah nonton sampai sini. Like dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Dan see you next time. Bye-bye.